baik ngeliat terbarunya. Jawa Barat tadi, Jakarta. Ini Ya. kepentingan Pak Prabowo ya. Iya. Sepatu Nasional. nasional. Jawa-Jawa yang lain, Jawa Timur kan udah relatif clear nih. Bu Kofifa sama Emil Dardak kan udah relatif gak ada dispute. Iya. Jateng. Nah, Jateng ini yang menurut saya juga, kalau kata bapak saya dulu ya, teka-teki, teka-teko dia bilang gitu. Bapak orang Palembang bisa bahasa teka-teki, teka-teko, Pak? Itu kayaknya plesetan orangnya Palembang tuh, teka-teki, teka-teko. Jadi kita belum tahu di sana. Gelap, saya belum survei juga, tapi saya ngelihat setelah Ganjar kayaknya memang belum ada yang dominan ya. Dari yang saya baca-baca di media juga belum ada yang dominan, rata-rata air. Dan pada titik itu justru sebagai kelanjutan diskusi kita di Jakarta ya, ketimbang mengusung Kaisang di Jakarta, menurut saya lebih menarik, lebih mungkin kalau mengusung Kaisang di Jawa Tengah gitu. Kenapa? Menurut saya sih sangat jelas itu yang nggak usah Mr. Q yang ngomong, netizen aja lah bahasa. Nggak, kita pengen tanya Kenapa? Jakarta kan lebih pas sama Kaisang, muda, urban, metropolitan. Enggak juga. Lebih digital. Kacamatanya begini. Pertama, Pak Jokowi itu adalah orang Jawa Tengah. Gitu. Yang kita tahu bahwa Ganjar sudah naik elektabilitasnya gara-gara Jokowi. Ganjar aja naik elektabilitasnya gara-gara Jokowi, apalagi Kaisang. Katanya karena COVID. Ya kan ada beberapa alasan tadi. Nomor satunya tetap asosiasi dengan Pak Jokowi. Kalau nggak ada asosiasi dengan Pak Jokowi, mau COVID juga nggak naik. Contohnya Ridwan Kamil di Jawa Barat dan Khofifah di Jawa Timur. Gitu. Nggak ada asosiasi itu. Ini kan salah satu diskusi yang banyak dibahas kan, pengaruh Jokowi di pilkada. Menurut saya pengaruh Jokowi di pilkada paling kuat itu adalah di Jawa Tengah kalau Kaisang maju gubernur. Bahkan itu bisa di atas Bobi maju gubernur di Sumatera Utara. Karena apa? Karena Kaisang ini anaknya Pak Jokowi gitu. Nah, yang kedua, Pak Jokowi itu ya, pasangan 02 Prabowo Gibran itu mampu memenangkan Pilpres di Jawa Tengah. Dan saya hakul yakin mayoritas orang kalau ditanya, elit maksud saya, tahun lalu apakah Prabowo Gibran bisa menang di Jawa Tengah? Saya yakin lebih 50% mengatakan nggak bisa. Karena itu dianggap sebagai kandang banteng. Nyatanya kan ambrol kandang banteng. Prabowo Gibran bisa menang. Prabowo aja bisa menang di sana. Apalagi Kaisang. Harusnya begitu. Kenapa Prabowo bisa menang? Karena ada Gibran. Gitu. Make sense kan sekarang kan? Kalau Kaisang di Jawa Tengah kan? Gitu. Apalagi situasinya pertarungan di sana itu belum ada hiunya. Kalau Jakarta nih hiu. Di sana masih level ini ikan pari ya, tongkol. Tongkol di sana masih manageable gitu. Justru Kaisang kalau masuk sana dialah hiunya. Meskipun harus head to head dengan calon PDI. Iya. Ya anggaplah hiu lawan hiu lah. Gitu. Tapi kan yang rame itu Pak Lutfi itu kan. Iya, Pak Lutfi kan salah satu calon. Saya nggak menafikan Pak Lutfi ya, tetapi selama ini begini, di era pemilihan langsung ini ya, dan di era reformasi ini, polisi dan purnawiran polisi dan purnawiran TNI itu nggak mudah untuk bisa populer, karena pertama mereka itu kan pindah-pindah gitu kan. Ya Pak Lutfi ini udah agak lama sih. Ya tapi saya nggak mau komentar terlalu banyak karena kan memang belum juga ya, belum survei gitu loh, jadi belum bisa komentar banyak. Tetapi gini aja, antara Kaisang dengan Pak Lutfi, siapa yang asosiasinya paling kuat dengan Jokowi? Nah itu aja tuh, saya kira itu semua orang udah bisa jawab tuh. Karena Mr. Q punya tesis sumber kemenangan yang masih betul. yang terbukti lah ya, dan teruji adalah Pak Jokowi. Betul. Pada hari ini kalau bukan Kaisang ya Pak Lutfi, karena yang asosiasinya ada dengan Pak Jokowi itu kan Kaisang dengan Lutfi kan, gitu. Karena Pak Lutfi kan pernah tugas di Solo, ya kan, sama-sama dengan Pak Jokowi. Tetapi kalau yang aromanya itu kental dengan Pak Jokowi adalah Kaisang. Kalau betul-betul maju di sana. Jawa Tengah. Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi lawan, menurut saya Deddy lawan Rike rame lah ya. PKS juga kita cermatin tuh, siapa yang akan maju di sana. Bisa aja misalnya siapa, Saihu maju lagi. Dulu Saihu maju sebagai calon wakil. Kalau sekarang dia maju sebagai calon
Gubernur ya Bisa bukan juga mustahil, bisa juga. Menurut saya sih PKS harus dicermatin lah ya. Karena PKS itu kan dia punya kekuatan di Jawa Barat bagian barat. Jawa Barat bagian barat. Depok, Bekasi gitu. Depok, Bekasi kota, Bekasi kabupaten, Bogor kabupaten kota, Bogor kabupaten, kemudian Cianjur kota, Cianjur, Sukabumi kota, Sukabumi kabupaten ya. Punya basis di sana yang sangat kuat. Kalau timur PDI. Yang perbatasan dengan Jawa Tengah. Oh ya. Iya. Ya kan kayak Cirebon Iya, segala macam itu. betul. Ya, Kuningan ya? SMS. SMS. Subang, Sumedang. Tapi kan Bang Ara udah pindah dari situ. Kenapa emangnya? Kok ke Bang Itu Ara? Daerah Bang Ara itu. Ya tapi kan yang kita bahas di sini bahwa di sana PDI kan kuat kan. Iya. Tetap misalnya nyobrosnya pilpresnya mungkin Pak Prabowo tapi partainya tetap PDI gitu kali ya kemarin Ya, tuh ya di ya, betul, di betul. SMS hasilnya gitu nggak? Betul. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah begitu. Nah, Banten Banten gimana seru nih? Kayak kemarin kan misalnya Airin kita udah tahu Ya. calon. Lawannya kan Wahidin pasti sebagai petahana. Wahidin, ada sebut Rano Karno. Kemarin Bang Dasko ngumumin ini ketua DPRD Banten nih, Andra Soni. Andra Soni, ketua Gerindra Banten. Iya, tapi saya kira mungkin wakil kali ya. Kalau yang punya elektabilitas kayaknya ya nama-nama yang tadi disebut di awal. Belakangan juga wali kota Tangerang juga kan diwacanakan maju. Arif Ismansah. Gitu. Poin saya begini, kalau kita bicara Banten itu sebetulnya pembelahannya adalah rural urban. Rural urban. Itu pertarungan klasiknya kalau bicara di Banten. Karena Banten itu ada wilayah yang sangat urban yang perbatasan dengan Jakarta. Tapi ada wilayah yang sangat rural seperti Lebak, Pandeglang. Jangan main-main loh. Banten tuh punya ujung kulon loh. Itu masih hutan bener itu. UK. Hah? UK. Belum lagi kita ngomong Baduy segala macam. Baduy segala macam gitu. Itu yang saya alamin pertarungan di Banten tuh seperti itu. Pertarungan dulu misalnya Ratu Atut dengan Wahidin juga ya pernah kalau nggak salah itu tuh. Dengan ini Bang Zul. Wahidin, Zulkifli Mansyah. itu sebelumnya lagi. Tapi yang terakhir Kedua pernah Atut ya? melawan Wahidin Halim. Atau Rano ya? Ya, Rano. Atau berkaca kemarin deh Wahidin versus Rano kan? Rano kan menang di hampir semua kabupaten kecuali di Serang dan di Tangerang Raya kan? Iya. Ya, jadi kalau di Banten saya kira petanya sudah mengerucut. Jadi Airin lawan Wahidin ya. Mungkin yang lain. Di Jawa Barat kita nggak tahu nih Ridwan Kamil maju ke Jawa Barat atau di Jakarta. Sementara saya anggap Jakarta. Jadi di Jawa Barat itu ada Deddy Mulyadi, mungkin Rieke, walaupun PDI juga mulai mengelus-elus Ibu siapa? Pujiastuti. Oh iya Bu Susi, ya, benar. bisa jadi menarik juga itu. PKS masih tanda tanya kita dan menurut saya itu variabel yang menentukan pertarungan. Jawa Tengah. Jawa Tengah ada Lutfi, ada Sudaryono, ada Hendrar Prihadi, ada Gus Yusuf, upcoming Kaisang. dan kita lempar wacana Kaisang di sana. Jawa Timur mungkin nggak PDI akan punya alternatif? Bisa. Per hari ini kan kita dengar PDI pengen merapat kepada Bu Khofifah, tapi Bu Khofifah sudah mengunci wakilnya adalah Emil Dardak gitu, dan kelihatannya udah nggak bisa goyang-goyang lagi. Jadi PDI udah nggak punya ruang, karena nggak punya ruang ya kemungkinan akan maju sendiri gitu. Siapa yang mau dimajukan ya kita tunggu. Menurut Mr. Q? Nggak berani nebak saya. Said Abdullah? Kayaknya enggak lah. Pak Said itu kan pertama dibutuhkan di Jakarta. Yang kedua beliau itu fenomena Madura kalau saya lihat sih. Nah, kalau ada gubernur Madura saya yakin beliau menang. Ya, jadi boleh lah diskusinya nanti kalau sudah berdiri provinsi sendiri namanya Madura. Kalau mimpinya Adi Pray ini terjadi ya misalnya di Provinsi Madura. Ya, kalau misalnya nanti Provinsi Madura berdiri ya kita menjem aja lah Pak Said Abdullah lah yang. Ahok no chance. Ahok no chance. Masih harus dihitung di Jakarta menurut saya tetap. Dia kan makin serius sih sekarang bikin desak Ahok ini kan. A3.
Ahok anything. Ask anything, Ahok, Ask Ahok anything. anything. Itu kan sama juga desak Ahok. Iya. Gimana bahasa Ahok ngajaknya gimana? Buat netizen se-Indonesia, semua lu boleh tanya sama gua soal Jakarta. Dan dia udah menambahkan, gua udah lebih siap jadi gubernur sekarang. Ya. Bener. Ya saya sih, menurut saya sih akan Bukti sangat kalau menarik. gue menang waktu itu gue nembak orang, katanya ada gitu. Bang. Menurut saya sangat menarik dan menurut saya sih ya harus tetap kita pertimbangkan bahwa Ahok itu akan dimajukan lagi di Jakarta oleh Bu Mega, karena hubungan Bu Mega dengan Ahok ini kan agak personal kelihatannya. Sentimental ya. Iya. Dan Bu Mega kalau sudah sentimental sih menurut saya hitung-hitungan matematika politik segala macam dan yang lain-lain itu bisa diabaikan. Pernah kan misalnya begini, Misalnya dulu ya pernah nggak? di Jawa Timur gitu, ada calon gubernur dari PDI Perjuangan Pak Sucipto, mantan sekjennya Ibu kan. Wajib, ya. Dari surveinya seingat saya waktu itu memang nggak berpeluang, tapi tetap dicalonkan. Kenapa? Hubungan emosional. Lalu kalau nggak salah Bambang Deha ya kan pernah dimajukan calon Pak Said. gubernur. Ya dengan kondisi waktu itu surveinya berat. Dan mungkin saya ini agak akurat karena waktu itu yang paparan survei Jawa Timur di DPP itu saya. Tetap dicalonkan. Pernah juga di Kota Bekasi ya, istrinya Pak Mohtar Muhammad itu dicalonkan walaupun surveinya rendah. Karena hubungan emosional Bu Mega dengan Pak Mohtar Muhammad kan kuat gitu. Jadi dengan pelajaran itu, kalau kita menganggap ya bahwa Bu Mega punya hubungan emosional yang kuat dengan Ahok, bukan mustahil gitu. Dan barangkali kalau jiwa nasionalisnya Bu Mega itu bergelora banget kan, kuat banget, justru ya balik lagi lepas dari masalah-masalah yang terjadi di masa lalu, karena Ahok ini mampu, kompeten gitu ya. Ya, dan saya mau menegaskan ideologi nasionalis bahwa warga negara nggak lihat agama, nggak lihat suku, memang punya peluang yang sama ya saya ajukan gitu misalnya. Nah ini pertanyaan terakhir nih, Mas Sergio. Menurut Mas Sergio, gimana dengan pendapat bahwa Tambah dikit supaya jangan lupa, waktu Ahok dulu 2017 dicalonkan, itu dari PDI Perjuangan daerah menolak Ahok. PDI Jakarta juga nolak. Ketuanya lupa, Bambang Deha waktu itu. Dan jangan lupa pada waktu itu PDI Jakarta konflik dengan Ahok. Konflik. Tetap bicarakan sehingga waktu itu teman-teman teman-teman PDI di Jakarta kan agak gimana gitu. Mereka kan ada video beredar, tolak Ahok kan gitu kan. Ada ini nyanyi. Iya. Ahok apa gitu pokoknya. Waktu itu Pak Bambang Deha tuh PLT ketuanya. Wah, itu kan kesulitan betul bagaimana menjelaskan sikap politiknya ketika ternyata DPP Bu Mega mencalonkan Ahok. Ingat saya, almarhum siapa tuh ya dari PDI waktu itu? Saya lupa tuh. Tapi almarhum yang mana? Lupa saya, nanti mungkin netizen bisa cerita. Itu yang salah satu paling depan tentang Ahok. Omongannya paling kencang waktu itu. Itu. Gimana, Ri? Isunya Anies dijegal. Oke, terus? Ya kan, di satu sisi isunya nih kan ada terus upaya-upaya penjegalan Anies. Dan sisi lain PDI dibuat gak ada yang berkawan sama PDI. Kayaknya kemarin saya lihat di beberapa media yang mendaftar ke PDI mostly itu kader internal semua, nggak ada orang yang dari luar daftar ke PDI di berbagai macam pilkada. Iya. Terutama di provinsi kunci lah ya. Iya. Nah, Mr. Q ngelihatnya emang dalam setting politik ini ya kemarin Bang Idrus viral juga kan, itu strategi katanya kan. Iya, untuk menghalangi Anies itu strategi namanya, bukan penghalangan. Bukan penjagalan. Bukan penjagalan. Ya, kan, dengan bahasa. Strategi yang berhasil jadi penjagalan emang. Iya. Nah ini paten abang kita. Iya, tapi ini jadi diskursus lah, gimana menurut Anda? Pertama kalau soal PDI itu terbatas calonnya, menurut saya PDI sendiri yang cenderung membatasi diri kan. Hari ini kan PDI kan nggak mau ini, nggak mau sama itu kan begitu kan. Itu satu. Yang kedua, ya supaya lebih jelas lagi lah, nggak mau sama Pak Jokowi, nggak mau sama SBY, musuhan sama Pak SP. Sama jadi, PKS secara ideologis. Secara ya PKS masalah ideologis gitu. Jadi kalau soal keterbatasan koalisi tadi karena PDI sendiri yang banyak pantangan istilahnya.
Nah, yang kedua mengenai penjagalan-penjagalan, ya kalau saya sih nggak ngeliat penjagalannya. Menurut saya ruang bagi Anies untuk maju itu masih sangat besar. Dan kita bercermin dari pengalaman 2024 Pilpres bahwa ada wacana-wacana penjagalan, toh akhirnya kan maju juga gitu. Nah, apalagi pada hari ini, persis pada hari ini kita diskusi ini, muncul sudah medsosnya PKS, pasangan Anies dengan Sohibul Iman. Anies sudah diwacanakan PKB, memang masih Jakarta, tapi kan diaminkan oleh DPP tuh saya lihat itu, nggak ditolak. Terus kemudian PKS ini sudah DPP yang ngomong 18 kursi tambah 8, 26 jadi. Per hari ini Aman ini. kita katakan Anies. Jakarta calon yang pasti aman. Jakarta aman nih belum pasti aman kan, tapi kan. Ya ini kan tagline. Enggak, pasangannya apa namanya? Oh, belum. Jakarta aman, amin. Nah, gitu-gitu ada udah dibayangkan ya. Iya, udah kebayang tuh. Intinya sebelum janur kuning melengkung masih bisa berubah. Nah, janur kuningnya kapan melengkung? Tanggal 27 Agustus 2024. Nah, itu akhir kandidasi ya. Pendaftaran di KPUD DKI Jakarta. Kalau kata Yang Mulia Idrus Marham ini dia bilang ini kan, kuat lawan, lemah adaptasi Dina. Iya. Ini buat PDI cocok nggak tuh tagline ini? Enggak. Kalau Bu Mega kan sekali putaran. Bu Mega lawan terus. Nggak adaptif. Iya. Kalau di PKS tergantung. Ini yang unggul, yang kuat adalah faksi keadilan atau dalam hal admin medsos dalam hal admin medsos tadi analisa Anda nggak bisa kita simpulkan bisa. Karena bisa saja ini adalah manuvernya dari koalisi dari faksi kesejahteraan walau bisa juga ini adalah perintah faksi keadilan.